Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, pada hari ke-10 di bulan Desember ini. Wah, nggak kerasa ya, udah sepertiga perjalanan dalam tantangan 30 hari bersuara. Saya masih Rijo Tobing dari podcast Randomness Inside My Head. Hari ini mau membahas tema yang relate banget sama saya akhir-akhir ini. Kata kosong. Iya, kosong. Apa yang ada di benak kamu waktu mendengar kata kosong? Gelas yang kosong? Hati yang kosong? Otak yang kosong? Atau apa? Jadi begini, saya sudah belajar bahasa Korea sejak tahun 2021. Semua kelas yang saya ikuti dilangsungkan secara online. Selama 3 tahun ini, saya menjalani rutinitas yang sama. Seminggu 2 kali saya akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai tempat. Karena kelasnya dilangsungkan secara online melalui Zoom, kami berinteraksi dengan guru yang ada di Indonesia maupun yang ada di Korea. Belajar bahasa Korea step by step, level demi level. Saya baru menyelesaikan ujian level 6 kemarin banget. Dan masih ada 2 level lagi sebelum merampungkan pembelajaran bahasa Korea level basic dan intermediate di Indonesia. Kalau advance harus ke Korea. Doakan ya, semoga ada rezeki dan jalan ke sana. Jadi setelah ujian saya pasti merasa sebuah kekosongan. Kenapa? Karena dari satu kelas ke kelas berikutnya ada sebuah ruang antara, ada break time, ada sekitar 2 bulan di mana saya bisa beristirahat sebelum memulai semester yang baru. Kurang lebih sama seperti waktu kuliah lah. Dan memang dengan durasi 4 tahun rasanya memang seperti mengambil S1 lagi. Setiap kali habis ujian saya merasa kosong karena tahu rutinitas yang sudah dijalani selama 4 bulan terakhir tiba-tiba berubah, tiba-tiba tergantikan dengan ketiadaan kegiatan. Iya, selama 4 bulan terakhir setiap Rabu dan Jumat jam setengah 7 sampai setengah 9 malam saya belajar bersama 18 orang teman yang lainnya. Sama-sama kebingungan, sama-sama berjuang, sama-sama saling bertukar ilmu, menyenangkan banget. Jadi begitu masuk ke periode break ini, semester break, saya jadi agak kebingungan, merasa kosong. Dalam bahasa Korea ada istilah hojon hada. Hojon hada itu feeling empty lah, feeling empty karena satu dan lain hal. Lucunya istilah ini keluar pada bab yang membahas tentang ibyol, tentang perpisahan. Jadi ada banyak sekali jenis emosi yang muncul karena perpisahan. Ada yang merasa painful, ada yang merasa lega bahkan, ada juga yang merasa kosong. Nah, memang meninggalkan rutinitas itu seperti berpisah. Perpisahan dalam hal percintaan maupun pertemanan. Dari yang ada jadi nggak ada, dari yang biasanya sama-sama jadi nggak sama-sama. Saya ingat-ingat dulu waktu masa sekolah memang peralihan dari satu jenjang ke jenjang lainnya, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah pun diisi dengan perasaan itu karena selain rutinitas yang menghilang, ada juga kebingungan akan masa depan. Bakal ketemu lagi nggak ya? Bakal berinteraksi lagi nggak ya? Atau ya udah chapter ini udah selesai, saya akan melanjutkan dengan orang-orang yang baru, dengan chapter yang baru. Buat orang yang menyukai tantangan, menyukai hal yang baru, mungkin ini memberi energi bagi dia. Tapi buat saya yang udah umur 40 plus, saya cenderung lebih suka kestabilan sekarang. Masa petualangan udah lewat, umur 20, 30. Umur 40 tuh saya pengen kestabilan, saya pengen ketenangan. Dengan teman-teman yang sekarang saya pengen belajar sampai akhir, sampai level 8 selesai. Itu sih harapan saya. Dan di tengah berita baik bahwa akan ada kembali kelas online. Oh ya, jadi flashback sebelumnya. Saya belajar di King Sejong Institute. Itu semua kelasnya dilangsungkan offline sebelum pandemi. Nah, begitu pandemi kan kita ada keterbatasan mobilitas ya. Jadi semua kelas dilangsungkan secara online dan surprisingly efektif. Jadi orang tetap bisa belajar, tetap bisa dapat sertifikat, tetap bisa berinteraksi, bahkan menjadi teman di dunia selain kelas gitu. Seperti yang terjadi pada saya dan teman-teman saya. Nah, begitu pandemi udah selesai, hitungannya udah selesai lah ya tahun ini, karena kasusnya juga udah hampir nggak kedengeran. Kalau di Indonesia sendiri lebih concern dengan polusi dibanding dengan COVID ya sekarang.
itu semua kelas akan dilangsungkan offline kembali. Protes dong semuanya yang udah merasa nyaman dengan kelas online, apalagi di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh King Sejong Institute lokal. Jadi KSI ini singkatannya, pendeknya lah ya, dari King Sejong Institute, ada di berbagai kota di Indonesia, 10 kalau nggak salah. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti saya yang tinggal 80 kilo dari Jakarta dan 100 kilo dari Bandung? Kan nggak mungkin gitu saya seminggu 2 kali ke Jakarta demi les, atau seminggu sekali dengan kelas weekend. Bisa dipecat sama keluarga kalau begitu, selama 4 bulan pula. Jadi kelas online ini sangat membantu bagi saya yang memang belajar bahasa Korea, karena awalnya pengen bisa berinteraksi dengan Sabomnim, dengan guru taekwondo, dan Sonbenim, dengan senior-senior saya di klub taekwondo yang saya ikuti sejak 2016. Tapi seiring perjalanan waktu, karena saya juga punya aptitude mengajar, saya jadi punya mimpi baru mengajar bahasa Korea untuk anak-anak sekolah. Dan saat ini sudah terrealisasi, saya udah punya 1 orang murid, ya semoga tahun depan nambah lagi muridnya. Maksud saya adalah segitu bermanfaatnya ada kelas online untuk membantu orang-orang mewujudkan mimpinya. Saya bahkan pernah mengikuti kontes menulis yang diadakan oleh King Sejong Institute Global dan menang, dan diundang ke Korea 1 minggu. All free, semuanya ditanggung. Di sana saya benar-benar menikmati mempelajari budaya, mempraktekkan bahasa, mencicipi makanan, bergaul dengan teman-teman dari segala penjuru dunia. Bayangkan, 214 orang, 64 negara. Itu kayak PBB, tapi gak ada yang bertutur bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Korea. Jadi dari King Sejong Institute ini saya benar-benar bersyukur karena ada. Memang nggak bisa kita bilang mensyukuri ada pandemi sih, tapi ya ada silver lining lah di setiap clouds ya, di setiap rainy days. Jadi saya menarik hal yang berharga selama masa-masa kesusahan kemarin, yang sekarang saya lanjutkan pembelajarannya, dan semoga sampai level 8 nanti. Semoga fingers cross tempat belajar saya sekarang masih membuka kelas online. Apa yang kita lakukan waktu menghadapi kekosongan? Kemarin itu waktu ujian bahasa Korea, ujian speaking, ditanyakan perpisahan seperti apa yang berkesan bagimu. Mungkin bukan berkesan, paling kamu ingat lah ya. Di situ saya menceritakan perpisahan saya dengan kekasih waktu masa kuliah karena jarak ya. Zaman dulu banget kan internet masih susah, apalagi LDR itu ya, himnerosoyo, sangat berat gitu jalanin. Dan saya cerita sesudah putus itu saya merasa kosong. Hojon hejos saya merasa kosong. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bergabung dengan klub, saya mengikuti kegiatan ekskul, saya ketemu banyak orang baru. Dan 4 tahun kemudian setelah putus itu saya menikah sih. Jadi dari kekosongan itu bisa menjadi drive bagi kita untuk mencoba cara baru, menemukan orang-orang baru, lingkungan baru. Intinya kita jangan diem. Kalau diem itu jadi wallowing, jadi sedih, jadi meratap, jadi ya gini terus. Nah, seperti saat ini kekosongan karena nggak ada jadwal les, saya mau ngapain? Saya mau kembali menulis, saya mau berenang, saya mau main piano lagi, saya mau melakukan banyak hal yang nggak sempat saya lakukan waktu lagi belajar bahasa Korea selama 4 bulan intensif. Begitu. Tapi ada satu hal lain sih yang saya ingat tentang kosong itu. Waktu saya pindah kerja, jadi saya tuh cuma kerja di 2 company sebelum resign dan mengurus rumah tangga sampai sekarang. Waktu saya pindah kerja, saya pindah ke sebuah perusahaan MNC di mana banyak tanda petik alumni dari kantor saya yang lama. Nah di situ karena mungkin masih bertemu dengan para senior dari kantor lama, saya tuh masih kebawa dengan cara komunikasi dan pola pikir dari kantor lama. Kayaknya nggak nyampe sebulan, satu orang senior ngomong ke saya, kamu harus mengosongkan diri. Kamu harus unlearn semua yang kamu udah belajar di company lama dan belajar dari awal company baru. Lupakan itu semua persepsi, prasangka, semua asumsi, lupakan. Kamu itu harus jadi kertas kosong lagi untuk diisi dengan knowledge baru. Susah sih, beneran susah karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, saya pasti bertindak, bersikap seperti yang udah dibentuk oleh kantor lama. Kita bekerja di kantor itu kan seperti kita dibesarkan oleh keluarga.
ada attitude, ada behavior yang tersalurkan, yang tercopy gitu dan gak sadar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya berusaha banget untuk mengikuti kata senior itu, mengosongkan diri untuk bisa menyerap lebih banyak. Jadi ada purpose-nya, mengosongkan diri untuk apa? Menyerap lebih banyak. Jadi akhirnya kayak saya jadi lebih kaya karena ada pengetahuan dari kantor lama dan dari kantor baru. Begitu. Apa arti kosong bagi kamu? Semoga hatimu yang hari ini kosong bisa dipenuhi dengan hal-hal yang membuatmu sukacita. Ayo kita jalan-jalan, kita baca buku, kita dengar musik, kita makan yang enak, kita bertemu dengan orang-orang terkasih. Supaya waktu kita tidak kosong dan berlalu begitu saja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.